Halo teman-teman mahasiswa S1 Bisnis Digital, selamat datang di pertemuan ke-15 kita. Saya benar-benar antusias nih hari ini karena kita bakal ngebahas sebuah topik yang super krusial, relevan banget, dan saya yakin kalian semua pasti ngalamin ini setiap hari. Di sesi explainer kali ini, kita akan fokus ngebahas soal etika pemasaran dan perlindungan data konsumen di era digital. Sebagai calon profesional di dunia digital marketing, kalian harus sadar nih, ngumpulin data orang itu gampang banget sekarang. Tapi, gimana cara gunainnya dengan benar dan tetap etis? Nah, itu dia tantangan utamanya. Yuk, kita langsung bahas bareng-bareng. Tapi sebelum kita masuk ke teorinya, saya mau tanya satu hal sederhana dulu ke kalian. Kalian pernah nggak sih ngerasa kalau HP kalian tuh diam-diam nguping ngobrolan kalian? Coba deh, bayangin kalian baru aja nyari-nyari sepatu sneakers incaran di marketplace atau sekedar ngomongin sepatu itu sama teman nongkrong. Terus, pas kalian buka Instagram, TikTok, atau YouTube, tiba-tiba iklan sepatu yang sama persis muncul di mana-mana. Kerasa kayak sulap kan? Atau malah lumayan nyermin? Nah, ini adalah realitas dunia digital kita sekarang, dan rahasia di baliknya yang bakal kita pecahin hari ini. Biar diskusinya terarah, ini dia agenda kita hari ini. Kita bakal mulai dari misteri iklan digital, lanjut ke privasi data, terus ngebahas apa itu dark patterns, etika influencer dan AI, konsep digital trust, dan pastinya diakhiri dengan penjelasan tugas untuk kalian. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, the ad mystery atau misteri iklan digital. Mari kita bongkar gimana sih sihir personalisasi iklan ini sebenarnya bekerja. Inti dari semua iklan yang ngikutin kalian itu sebenarnya cuma satu, data konsumen. Ini tuh bukan hal mistis ya. Data konsumen adalah rekam jejak digital nyata yang kalian tinggalin tiap hari. Ada data pribadi, kayak nama dan email kalian. Terus ada data perilaku, misalnya video FYP apa yang kalian tonton sampai habis, atau barang apa yang cuma kalian masukin ke keranjang Shopee tapi nggak pernah di-check out. Ditambah lagi sama data transaksi dan tentu aja lokasi GPS kalian. Singkatnya, perusahaan punya profil super lengkap tentang siapa kalian dan apa yang kalian suka. Terus muncul pertanyaan dong, dari mana platform kayak TikTok atau Instagram ini dapat semua data itu? Jawabannya, dari kalian sendiri. Dan seringnya kalian nggak sadar. Prosesnya tuh sesimpel ini. Pertama, pas kalian asal klik accept cookies waktu buka sebuah website. Cookies ini tuh ibaratnya jejak kaki kalian di mall digital. Kedua, pas kalian login ke aplikasi baru pakai akun media sosial. Dan ketiga, dari setiap like, share, bahkan seberapa lama kalian berhenti buat scroll sebuah postingan. Platform ini diam-diam nyatet semua kesukaan kalian setiap detiknya. Nah, dari situ kita beralih ke bagian kedua nih, harga dari sebuah privasi data. Karena di dunia bisnis digital, setiap data yang kita ambil itu bawa tanggung jawab yang gede banget. Di sinilah kalian nanti bakal ketemu sama dilema utama seorang digital marketer. Di satu sisi, kita punya personalisasi iklan. Ini efektifnya minta ampun. Kalian bisa ngasih promo yang super pas ke target yang tepat. Tapi di sisi lain ada yang namanya privasi data. Kalau kalian terlalu agresif targetingnya, orang bakal ngerasa dimata-matai. Pernah nggak kalian install aplikasi kalkulator doang, tapi dia minta izin akses mikrofon sama kontak HP? Nggak masuk akal kan? Itu udah ngelewatin batas etika dan bikin pelanggan kabur karena ngerasa nggak aman. Apalagi kalau data yang udah dikumpulin itu nggak dijaga dengan benar. Dampaknya bisa fatal banget. Coba posisikan diri kalian gimana kalau nomor HP, alamat rumah, sampai riwayat belanja kalian bocor dan dijual bebas di internet. Ini sering kejadian loh. Kebocoran data itu bisa memicu pencurian identitas, penipuan online, dan kerugian finansial buat user. Dan buat perusahaannya, reputasi publik hancur berantakan. Kepercayaan yang udah dibangun bertahun-tahun bisa lenyap dalam semalam. Makanya, ngelindungin data pengguna itu bukan cuma soal etika bisnis yang baik aja, tapi udah jadi aturan hukum yang wajib ditaati. Di Indonesia sendiri, kita punya rambu-rambu yang jelas lewat UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi. Aturan ini maksa perusahaan buat ngamanin data pengguna dan, ini yang paling penting, meminta izin persetujuan secara jelas dan transparan. Jadi, sebagai calon pemasar digital, kalian nggak bisa main-main lagi di area ini. Lanjut ke bagian kita. Ini agak sedikit nyebelin sih. Kita bakal bahas tentang the evil tricks of dark patterns atau trik jahat pola gelap di dunia digital. Apa sih dark pattern itu? Teman-teman harus ingat ya, ini tuh bukan error atau kebetulan salah desain. Dark pattern itu adalah desain antarmuka aplikasi atau website yang emang sengaja banget dibikin buat manipulasi kalian supaya ngelakuin tindakan tertentu yang nguntungin mereka. Ini semacam trik psikologis yang kotor. Daripada bikin fitur yang benar-benar bagus, mereka malah nipu konsumen. Misalnya bikin kalian gak sadar udah langganan layanan berbayar. Biar kebayang, ini beberapa contoh yang pasti sering kalian temuin pas lagi asyik buka e-commerce.
Pertama, pernah mau batalin langganan tapi tombol unsubscribe-nya susah banget dicari, warnanya dibikin nyaru sama background. Itu disengaja biar kalian capek nyari dan akhirnya terus bayar. Atau notifikasi panik kayak, buruan sisa satu barang lagi, padahal aslinya di gudang masih ribuan. Tujuannya murni buat bikin FOMO. Terus yang ngeselin lagi, pas mau check out tiba-tiba asuransi pengiriman udah auto centang. Trik-trik ini mungkin emang bikin sales naik hari itu juga, tapi percaya deh, besok-besok konsumen bakal kapok. Oke, kita tinggalin si dark patterns tadi dan masuk ke bagian keempat, etika seputar influencer dan artificial intelligence yang sekarang lagi hype banget. Digital marketing zaman now kan nggak bisa lepas ya dari konten kreator. Tapi ingat, jadi influencer itu ada batas etikanya. Kalau emang itu postingan bersponsor, ya harus jujur kasih label paid promote atau paid partnership. Nggak boleh ngasih review bodong yang menyesatkan audiens cuma demi cuan. Karena sekali aja audiens tahu kalau review itu bohong, kredibilitas si influencer dan brand yang bayar mereka itu bakal langsung ambyar. Susah balikinnya. Nah, gimana dengan AI di dunia marketing? Kita tahu AI itu jago banget ngasih rekomendasi produk yang pas. Tapi bahayanya juga ada. AI ini rentan banget sama yang namanya bias algoritma dan manipulasi perilaku. Algoritma kayak di TikTok itu didesain sebegitu pinternya sampai bisa ngebaca titik lemah psikologis kalian, terus dicekoki konten yang bikin kalian check out barang tanpa mikir panjang. Sebagai pemasar, kalian harus ngerti di mana batas antara ngebantu ngasih rekomendasi sama mengeksploitasi kelemahan psikologis orang. Kalau gitu, apa dong solusinya biar terhindar dari praktek-praktek buruk tadi? Kita sampai di bagian kelima, kunci kesuksesan, yaitu digital trust atau kepercayaan digital. Ngebangun kepercayaan konsumen itu butuh proses, nggak bisa instan. Mulainya dari mana? Dari komunikasi yang jujur. Terus pas kalian butuh data mereka, mintalah izin secara transparan, bahasanya gampang dimengerti, jangan disembunyiin di syarat ketentuan yang fontnya seukuran semut. Kalau udah dikasih izin, jaga baik-baik datanya, pakai sistem keamanan yang mumpuni. Kalau semua langkah ini kalian lakuin dengan konsisten, ujung-ujungnya kalian bakal dapat sesuatu yang mahal banget harganya, loyalitas pelanggan jangka panjang. Tolong tanamkan ini di mindset kalian. Etika itu bukan cuma sekedar materi kuliah yang membosankan. Di dunia bisnis digital, etika adalah sebuah keunggulan kompetitif. Konsumen masa kini itu pinter-pinter sama kayak kalian. Mereka bakal sangat loyal sama brand yang ngehargain dan ngejaga data mereka. Sebaliknya, mereka nggak bakal mikir dua kali buat nge-cancel brand yang ketahuan nipu atau mainin data mereka. Jadi, bisnis yang etis itu adalah bisnis yang bakal bertahan lama. Sip, sekarang kita masuk ke bagian terakhir dan yang paling kalian tunggu-tunggu. Ya apalagi kalau bukan tugas analisis platform digital. Waktunya praktek nih. Tugas individu kali ini seru kok. Saya minta kalian milih satu aja dari platform-platform gede ini. Bisa TikTok, Instagram, Shopee, Tokopedia, Netflix, Spotify, terserah kalian. Tugasnya, coba deh kalian jadi detektif digital sehari. Analisis, data apa aja sih yang kira-kira mereka ambil dari kalian? Terus, lihat gimana mereka pakai data itu buat marketing. Kira-kira praktik mereka udah etis belum? Ada risiko privasi nggak buat konsumen? Coba dikupas tuntas ya. Buat formatnya, tolong disimak baik-baik biar nggak salah. Bikin presentasi minimal 5 slide aja. Kalau udah beres, wajib diekspor ke format PDS ya. Dan ini yang paling penting, kalian wajib nyertain bukti visual, cari screenshot contoh personalisasi iklan atau rekomendasi konten di platform yang kalian pilih itu. Tunjukin ke saya gimana persisnya mereka manfaatin data kalian di kehidupan nyata. Jangan lupa dicatat deadline-nya, paling lambat tanggal 17 Mei 2026 jam 23.59 WIB. Upload file PDF kalian lewat LMS kampus kita ya. Sekali lagi saya ingetin, tugas ini wajib banget karena ini syarat utama buat presensi kehadiran kalian di pertemuan 15 ini. Jadi, tolong dikerjakan maksimal dan jangan sampai kelewat batas waktunya. Sebagai penutup sesi kita hari ini, saya mau kalian ingat satu hal penting ini. Digital marketing itu bukan sekedar gimana caranya nge-push sales sampai meroket dengan segala macam cara. Tapi esensi sejatinya adalah tentang gimana kita bisa melindungi kepercayaan konsumen yang udah diberikan ke kita dan menggunakan data mereka dengan penuh rasa tanggung jawab. Pada akhirnya, pilihan masa depan ada di tangan kalian sendiri. Pertanyaan saya buat kalian bawa pulang dan renungkan hari ini. Apakah kalian mau jadi pemasar yang menghalalkan segala manipulasi cuma demi cuan cepat yang sesaat? Ataukah kalian bakal memilih jadi pemasar digital yang berintegritas dan mampu membangun kepercayaan digital jangka panjang? Pikirkan itu baik-baik sambil ngerjain tugasnya nanti.
Terima kasih banyak ya buat antusiasme kalian hari ini. Selamat belajar, selamat menganalisis, dan sampai ketemu lagi di sesi kita selanjutnya.